Halo guys, welcome to my channel. Jadi, di konten kali ini ya guys ya, aku mencoba untuk belajar gambar di digital dalam waktu pengerjaan selama 1 hari. Ada 24 gambar yang akan gue tampilkan di sini. Dan masing-masing dari gambar ini dikerjakan dalam waktu 1 hari. Tapi bukan berarti 1 hari selanjutnya bakal gambar lagi seperti yang dilakukan YouTuber sebelumnya, melainkan di skip-skip. Misal, jika YouTuber lain menggambar di hari Minggu, nah mereka akan gambar lagi tuh di hari besoknya atau hari Senin. Sedangkan gue, semisal gue gambar di hari Minggu, maka gue skip tuh, entah itu 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. You understand? Oke. Ada alasannya juga sih gue skip-skip buat ngerjainnya, seperti properti, sekolah, banyak PR, disuruh ortu, dan walaupun pengerjaannya selama 1 hari, tapi untuk gambar kelima, 9, 13, 17, dan 21 itu diberi kesempatan untuk dikerjakan selama 2 hari. Ini juga belum pertama kalinya gue gambar. Sebelum gue join gambar digital, gue juga udah belajar gambar di kertas. Dan konten ini terinspirasi dari Bang Kafein, PewDiePie, dan Ars Drawing. Oke lah, daripada banyak bacot, mending langsung aja ke tujuan utamanya. Dimulai dari tanggal 23 Juni. Di sini gue menggambar karakter dari anime WB yang bernama Suwo. Seperti inilah hasilnya. Lehernya kecil kayak kanjir. Terus juga kenapa ekspresi mukanya kayak gitu dah. Gambar yang gue buat ini memakan waktu 3 jam. Walaupun banyak kekurangan, tapi ada kelebihan di bagian shading sama pewarnaan matanya. Next, time skip ke tanggal 25 Juni. Di tanggal ini gue nggak tahu mau gambar apa. Terus kepala gue juga pusing, jadinya hasilnya gini. Cuman oret-oretan doang. Soalnya saat proses gambar gue disuruh ini itu soalnya. Jadinya ya, hasil tidak sesuai dengan ekspektasi. Next, tanggal 4 Juli 2024. Di sini gue menggambar Stark dari anime Sousou no Frieren. Dan inilah hasilnya. Di gambar ini, gue bener-bener kerja keras. Gue nggak mau gambar gue seperti yang di awal tadi. Ya, walaupun bikin stres sih. Apalagi gambar kepalanya itu. Walaupun begitu, akhirnya gue bisa lighting di bagian kapaknya. Dan di bagian yang tajam-tajam itu, gue warnain pakai airbrush. Untuk bagian rambutnya, gue cuma nambahin highlight sama pencahayaan menggunakan airbrush. Di bagian bajunya, gue tambahin shading. Dan shading yang gue buat ini berantakan banget. Karena gue bingung anjir, ini cara ngesetnya gimana. Jadinya ya asal ngeset aja lah, yang penting jadi ya kan. Gambar yang gue buat ini diselesaikan dalam waktu hampir 7 jam. Dan inilah speedpennya.
Next, tanggal 7 Juli. Di tanggal ini gue udah mulai gambar anatomi kepala. Tapi gambarnya nggak selesai karena gue disuruh kerokan. Jadinya hasilnya kayak gini lagi. Next, tanggal 8 sampai 9 Juli. Di tanggal ini akhirnya gue ada motivasi buat belajar ngegambar. Tapi di sini gue bingung mau gambar pose kayak gimana. Alhasil gue gambar dengan pose KTP aja lah. Dan seperti inilah hasilnya. Ini kenapa gambarnya ada di pojokan. Gue nggak bisa berkata apa-apa dengan gambar ini. Jadinya kalian lihat speedpaintnya aja ya. Next, tanggal 10 Juli. Di sini gue bingung banget mau gambar karakter apa. Karena bingung ini, jadinya gue gambar bebas aja lah, yaitu menggambar mata. Seperti inilah hasilnya. Di gambar ini gue tambahin sedikit detail, seperti bintang, komet, nether star, dan lain-lain. Bagi kalian yang nggak tahu nether star itu apa, nether star itu salah satu item yang ada di game Minecraft. Item ini bisa kalian dapatkan setelah kalian mengalahkan Wither boss. Next, tanggal 11 Juli. Di sini gambarnya belum jadi lagi seperti biasa. Seperti inilah hasilnya. BTW ini gambar Vestia Zeta. Next, tanggal 14 Juli. Di sini gue menggambar Vestia Zeta lagi dengan pose yang sama seperti sebelumnya, tapi gue nggak tracing. Inilah hasilnya. Dan banyak kesalahan di beberapa poin. Gue nggak bisa gambar lekukan baju, dan gue belum bisa menggambar anatomi kepala cuy. Gambar ini diselesaikan dalam waktu 6 jam. Dan inilah speed paintnya. Next, tanggal 15 sampai 16 Juli. Di gambar ini gue fokus ke pewarnaan rambut. Seperti inilah hasilnya. Di gambar ini akhirnya gue bisa menggambar karakter yang menghadap ke samping dibandingkan dengan gambar gue yang sebelumnya. Untuk pewarnaan di rambutnya ini sayangnya masih berantakan jir. Next, tanggal 19 Juli. Di sini gue menggambar salah satu karakter dari Classroom of the Elite. Seperti inilah hasilnya. Bisa kalian tebak sendirilah ya, karakter apa yang gue gambar ini. Next, time skip ke tanggal 21. Di sini gue menggambar karakter tadi dengan pose Sigma.
Seperti inilah hasilnya. Yah, lagi-lagi cuman oret-oretan. Next, tanggal 22 Juli. Di tanggal ini, gue udah mulai masuk sekolah. Semester 1. Gue bangun pagi, sarapan, mandi, pakai baju sekolah, dan memasukkan sebagian buku ke dalam tas. Lalu berangkat sambil menunggu orang yang mau mengantar gue ke sekolah, dikarenakan gue nggak punya kendaraan pribadi. Saat sampai di sekolah, gue bingung tempat kelas gue di mana, dikarenakan ini semester 1 yang dimana semua murid naik kelas. Tapi akhirnya gue ditunjukin sama temen yang lain bahwa kelas yang akan ditempati itu di situ. Di saat gue di sekolah, gue rada bosan dikarenakan full jam kos. Jadwal juga belum ada. Tapi beberapa guru masuk buat memperkenalkan diri sambil menyesuaikan sama pelajaran yang akan dipelajari nantinya. Setelah itu, gurunya pergi ke kantor atau ke kelas lain untuk memperkenalkan diri juga. Di saat gurunya pergi, gue mengisi jam kos dengan menonton anime yang ada di channel YouTube-nya Mus Indonesia selama 1 jam. Sama buka DC sambil menunggu pulang sekitar jam 2 siang. Dan akhirnya gue sampai ke rumah. Malah yaping anjir. Setelah pulang sekolah, gue menggambar. Masih dengan karakter yang sebelumnya. Dan inilah hasilnya. Gambarnya nggak sempat diwarnain karena udah lelah duluan. Next, tanggal 23. Saat lagi proses gambar, tiba-tiba aplikasinya nge-crash duluan. Entah kenapa. Saat gue masuk ke aplikasinya, terus mencet menu gambarnya, tiba-tiba muncul tulisan kayak gini. Gue nggak tinggal diam. Gue cari penyebab ini bisa terjadi. Sehari kemudian gue nemu penyebabnya. Ternyata karena pen vektor anjir. Gara-gara nge-crash itu jadi gini gambar gue. Nggak bisa dilanjutin lagi. Next, tanggal 25. Untuk gambar ini gue ngerjain jam 9 malam. Karena gue school. Dan inilah hasilnya. Gambarnya belum kelar karena jari gue udah gapek duluan. Next, tanggal 26. Untuk hasilnya sama aja kayak yang tadi. Jadinya nggak perlu gue jelasin. Next, tanggal 27 Juli. Di tanggal ini gue ingin menggambar karakter yang mirip dengan karakter game Blue Archive. Seperti inilah hasilnya. Seperti biasa, nggak kelar-kelar. Hehe. Next, tanggal 28 sampai 29. Di sini gue menggambar karakter dengan pose Kaneki. Untuk hasilnya seperti inilah ya. Next, tanggal 30. Cuman oret-oretan. Next, tanggal 26 Agustus. Di sini gue menggambar karakter dari game Toho Project yang bernama Yukari dengan pose kayak gini. Dan seperti inilah untuk hasilnya. Next, tanggal 15 September. Di sini gue menggambar Yukari lagi dengan pose yang sama dengan cara tracing. Seperti inilah untuk hasilnya. Di gambar ini gue tinggal line art sama coloring doang. Sambil mencoba untuk belajar rendering. Tapi ya, seperti biasa, masih berantakan. Dan inilah untuk speed paint-nya.
Next, tanggal 6-7 Oktober. Di sini gue menggambar King Roasting alias Bang Kafein. Dan inilah hasilnya. Diselesaikan dalam waktu 6 jam. Dan inilah speed pen-nya. Next, tanggal 14 Oktober. Di tanggal ini gue mau gambar full body menggunakan cara boci dan VTuber Club Papua. Hasilnya seperti ini. Next, tanggal 19. Di sini gue cuman oret-oretan doang seperti biasa. Next, tanggal 20. Di tanggal ini gue menggambar boci lagi menggunakan anatomi. Seperti inilah untuk hasilnya. Karena gue pakai anatomi, maka hasilnya sama seperti yang tadi. Gambar ini dikerjakan selama 3 jam. Dan inilah speed pen-nya. Oke lah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jika ada kesalahan dan keanehan, silakan koreksi di komentar. And see you di next video.